Shalom, saya Prima dari lingkungan Regina Pacis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa tujuan hidup dari kaum beriman dalam Kristus Yesus? Saya yakin banyak di antara kita yang menjawab, menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Hal ini sejalan dengan yang diceritakan Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Kerajaan surga sama halnya seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar mencari orang-orang yang ingin bekerja di kebun anggurnya. Maka sang pemilik kebun anggur segera mencari para pekerja. Dan setelah ia menemukan sekelompok orang, ia melakukan kesepakatan dengan mereka bahwa orang-orang ini akan mendapatkan upah 1 dinar 1 hari. Setelah orang-orang ini setuju, mereka pun pergi ke tempat kebun anggur itu. Kira-kira jam 9 pagi, sang pemilik kebun anggur pun keluar lagi. Ia melihat ada orang-orang yang menganggur di pasar. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberikan upah yang pantas untukmu." Mereka pun segera pergi ke kebun anggur tuan itu. Kira-kira jam 12 dan jam 3 sore, pemilik kebun anggur keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Lalu pada petang hari, kira-kira jam 5 sore, ia keluar lagi dan bertemu dengan orang-orang yang lain. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau menganggur saja di sini sepanjang hari?" Mereka menjawab, "Tidak ada orang yang mau mengupah kami." Kata pemilik anggur itu kepada mereka, "Pergilah kamu ke kebun anggurku." Segeralah mereka pergi menuju kebun anggur itu. Ketika hari sudah malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah para pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari mereka yang datang terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah sekelompok orang yang masuk terakhir menghadap sang pemilik kebun anggur. Mereka mendapatkan upah 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka menyangka akan mendapat upah lebih banyak. Wah, kita pasti akan menerima bagian paling banyak. Namun, mereka pun masing-masing hanya mendapat 1 dinar saja. Mereka pun kecewa kepada tuan itu. Mereka bersungut-sungut. "Mereka yang masuk terakhir ini, engkau berikan 1 dinar dan engkau menyamakan kami dengan mereka. Kami yang bekerja sejak pagi di bawah terik matahari
hanya engkau beri upah 1 dinar saja. Kata tuan itu kepada mereka, saudara, aku tidak berbuat tidak adil kepadamu. Bukankah kita telah sepakat upahmu 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti aku memberikan upah kepadamu. Bukankah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau engkau iri hati karena aku murah hati? Demikianlah, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, gambaran kerajaan surga sama seperti perumpamaan dalam perikop ini. Sang pemilik kebun anggur di dalam kisah tadi melambangkan Allah, dan para pekerja di kebun anggur adalah kita, manusia yang berdosa. Allah memanggil dan menyelamatkan manusia dari dosa. Allah memanggil manusia untuk bekerja di kebun anggurnya. Pekerja yang dipanggil di pagi hari melambangkan orang yang percaya sejak muda. Semakin sore menunjukkan usia yang makin tua ketika percaya kepada Tuhan. Di akhir zaman nanti yang dilambangkan dengan malam hari, Allah akan mengumpulkan seluruh orang yang percaya, yaitu para pekerjanya, dan membagikan upah mereka, yaitu keselamatan. Kita sebagai manusia yang penuh keterbatasan, kadang memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Berapa banyak dari kita yang marah atau tidak puas ketika orang lain mendapatkan berkat yang melimpah. Sementara kita yang sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan tidak mendapat jawaban atas doa-doa kita. Apa yang menurut Tuhan adil, terkadang sulit diterima oleh akal manusia. Yesus mengingatkan kita supaya tidak iri hati, karena pengampunan dan keselamatan adalah karunia yang diberikan Allah. Kita sebagai manusia harus berserah dan berpasrah pada janji keselamatan. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita bersama Tuhan bukan mengenai upah berapa banyak yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita manusia mau memberikan hidup untuk Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh mempercayai, maka kita akan memperoleh anugerah keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.